2021, aku merantau ke Purwakarta. Setelah 1 bulan menumpang tinggal di rumah teman, aku mulai merasa gak enak. Rasanya seperti benalu. Jadi aku putuskan untuk hidup lebih mandiri, cari kosan sendiri. Karena gajiku belum besar, aku nulis status di Facebook. Cari kosan murah di Purwakarta. Horor juga gak apa-apa, yang penting murah. Waktu itu cuma candaan, tapi ternyata status itu jadi awal mula petaka. Beberapa hari kemudian temanku balas status itu lewat chat. Katanya ada satu tempat, murah, cuma 500.000 sebulan. Tapi rumahnya udah kosong selama hampir 9 tahun. Aku ketawa, tapi temanku serius. Ada 6 kamar, 1 rumah 2 lantai. Lu boleh pakai semua ruangan, asal jaga kebersihan. Tapi ada satu syarat. Apa? Tanyaku. Jangan buka gudangnya. Pernah dipakai simpen barang pribadi ibu kos. Dilarang keras dibuka. Waktu itu aku pikir, paling juga barang bekas. Aku iyain. Kami ke Bandung buat ketemu langsung sama ibu kos. Beliau ramah, bahkan kasih 2 minggu coba dulu tanpa bayar. Tapi karena aku gak enak, aku langsung bayar 3 bulan sekaligus. Izin sekalian bawa teman sekamar. Dan malam itu, kami resmi masuk ke kontrakan misterius itu. Gambaran rumahnya gede, 2 lantai, tampak kokoh tapi kayak lama gak diisi orang. Lantai bawah ada 3 kamar plus 1 gudang yang dikunci mati. Kamar mandi ada 2, 1 di bawah tangga, sempit dan gelap. 1 lagi besar lengkap dengan batap dan selalu dingin meski siang hari. Ibu kos bilang dia cuma pakai rumah itu sesekali kalau datang ke Purwakarta. Sisanya kosong. Dan benar saja, suasananya seperti rumah yang dilupakan. Tapi karena murah dan kami butuh tempat tinggal, ya udah, kami beresin rumah, pindahan barang. Seminggu pertama aman, gak ada gangguan sama sekali. Rumah itu sunyi, bersih, bahkan terasa nyaman. Tapi semua berubah saat hari Kamis berikutnya datang. Minggu kedua, tepat hari Kamis malam, aku sendirian di rumah. Temanku, Ujang, lembur di pabrik. Karena bosan, aku duduk di kamar, main Mobile Legends sambil pakai headset. Sekitar jam 8 malam, aku dengar TV di lantai atas hidup sendiri. Aku diam. Kupikir mungkin Ujang pulang dan langsung ke kamarnya. Tapi waktu aku intip keluar, motornya gak ada. Aku naik ke atas, lihat ke kamarnya, kosong. TV-nya memang menyala. Channelnya siaran berita. Aku matikan, lalu turun lagi ke bawah. Baru duduk 10 menit, TV hidup lagi. Kali ini aku langsung naik, buka kamar, periksa setiap sudut. Tetap kosong. Aku matiin lagi, tapi perasaan mulai gak enak. Aku balik ke bawah, duduk, mencoba abaikan semua itu. Tapi ketukan di pintu mulai terdengar. Tok, tok, tok. Pelan, tapi ritmenya aneh. Seperti orang memainkan pola tertentu. Aku buka pintu, gak ada siapapun. Kututup lagi. Baru duduk. Tok, tok, tok. Kali ini di pintu kamarku. Aku buka lagi. Kosong. Dada mulai sesak. Aku merasa rumah ini mulai hidup, bukan dengan manusia. Hari Rabu dan Kamis berlalu tanpa kejadian. Tapi datang lagi Kamis minggu berikutnya. Dan kali ini Ujang juga mengalaminya. Kami baru selesai makan malam, duduk ngobrol santai di meja makan. Tiba-tiba, gelas di depan kami bergeser sendiri. Diam. Kami berdua saling tatap. Ujang langsung pucat. Dia mau pindah ke kamarku malam itu juga.
Kami coba anggap semua cuma halusinasi, tapi makin lama makin sering terjadi. Setiap hari Kamis malam, suara langkah kaki, pintu diketuk, perabot bergeser, selalu ada. Puncaknya malam itu, kami lagi main kartu di ruang tengah sama anak-anak tongkrongan. Rumah rame, semua orang lagi heboh. Tapi tiba-tiba jatuh dari atas plafon seekor belatung. Lalu satu lagi. Dan saat kami menatap ke lubang ventilasi di langit-langit, ada yang muncul. Sebuah wajah. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, datar, seperti topeng rusak. Cuma muncul beberapa detik, tapi cukup untuk membuat semua orang lari keluar rumah. Satu persatu teman kami mengaku melihat hal yang sama, meski kami nggak saling bicara waktu itu. Sejak malam itu, kontrakan kami seperti punya aturan sendiri. Kalau hari Kamis, jangan coba-coba tidur sendirian. Malam itu, aku bangun sekitar jam 3 pagi. Entah kenapa, jam segitu jadi semacam alarm alami. Selalu kebangun, meski tidur larut. Aku dengar suara dari dapur. Ceklek, ceklek. Seperti orang cuci piring di wastafel. Kupikir Ujang bangun, tapi kamar dia terkunci. Dengan pelan, aku jalan ke dapur. Dan di sana, di bawah cahaya lampu redup, ada seorang perempuan berdiri membelakangi wastafel. Rambutnya panjang, lurus, terurai menutupi punggung. Bajunya putih kusam, lengannya kurus pucat. Tanpa menoleh, dia berkata pelan, "Jangan kotor-kotor banget." Jantungku berhenti sejenak. Aku mundur, masuk kamar mandi, lalu tidur lagi tanpa berpikir panjang. Mungkin saking takutnya, otak menolak panik. Pagi harinya, aku cek wastafel. Benar, piring bersih, tapi ada bekas telapak tangan di permukaannya. Seperti embun yang nempel, tapi bentuknya terlalu jelas. Mulai dari situ, gangguan terjadi hampir setiap malam. Nggak cuma hari Kamis. Puncaknya, saat aku sholat tahajud. Aku ingin lawan rasa takutku, ingin bersih-bersih batin. Aku ambil air wudhu, lalu mulai sholat di kamar. Baru masuk rakaat pertama, aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Kupaksakan lanjut, tapi makin lama aura itu makin kuat. Di rakaat kedua, aku dengar suara perempuan. Lalu suara lelaki. Lalu suara anak kecil. Suaranya meniru gerakan sholatku, seperti mengejek. Aku selesai dengan gemetar. Lalu aku menoleh pelan ke belakang. Kosong. Tapi hati sesak. Aku bicara sendiri. Saya cuma numpang. Kalau saya salah, maaf. Tapi tolong, jangan ganggu saya. Saya cuma manusia. Saya nggak akan ganggu kalian. Setelah itu, gangguan berkurang. Tapi hanya sebentar. Malam berikutnya, gangguan datang lebih kasar. TV menyala sendiri. Kamar ditendang dari luar. Suara beras tumpah dari lantai 2. Lalu
Pintu kamar tiba-tiba dibuka seseorang, dan muncul anak kecil. Tapi dia memegang kepalanya sendiri. Iya, tangannya memegang kepalanya sendiri sambil tersenyum. Dan dia menatapku dengan cara yang tidak seharusnya anak-anak menatap. Aku mengunci diri, baca doa, baca zikir. Tapi makin kenceng bacaanku, makin keras suara di balik pintu. Salah. Yang benar begini. Suara itu menyebutkan ulang ayat kursi dengan nada datar, lurus, tanpa jeda. Seperti sudah ribuan kali diucapkan. Saat itu aku tahu, ini bukan lagi rumah kosong. Ini tempat mereka. Dan aku sedang menyewa kamar dari makhluk yang tak pernah benar-benar pergi. Setelah malam-malam penuh gangguan itu, aku mulai bermimpi buruk setiap hari. Tapi mimpi ini bukan mimpi biasa. Setiap malam, aku bertemu makhluk hitam. Dia berdiri jauh di lorong rumah. Wajahnya tidak rusak, tapi kosong. Tidak ada luka, tidak menyeramkan, hanya senyum tipis. Senyum yang membuatmu ingin lari. Dia tidak bergerak, hanya menatapku. Dan di malam keempat, akhirnya dia bicara. Kamu manusia keras kepala, tapi aku bisa bantu kamu. Kamu ingin apa? Uang? Wanita? Jabatan? Semua bisa aku beri, asal kamu berteman denganku. Nada suaranya lembut, tidak menakutkan, tapi terdengar seperti racun yang dibungkus madu. Aku diam. Lalu kutanya, kalau aku terima, apa konsekuensinya? Dia tersenyum. Biasanya, yang kamu sayangi dulu yang diambil. Langsung di kepalaku muncul wajah ibuku. Wajah yang sering kubayangkan saat rindu rumah. Malam itu, aku bangun dengan tubuh gemetar. Dan sejak itu, tiap malam aku mimpi bertemu dia. Kadang muncul dalam bentuk perempuan, kadang dalam sosok bayangan, kadang suara dari balik pintu. Semua dengan pesan yang sama. Bertemanlah denganku. Aku tolak berkali-kali. Sampai suatu malam, aku mimpi masuk ke sebuah aula besar. Gelap. Lalu makhluk itu muncul lagi dan berkata, "Kamu orang Padang ya? Percuma kamu baca kitab suci. Bahasa Sunda pun aku kuasai. Sepaham-paham kamu dengan kitab suci, aku lebih paham. Kalau tidak begitu, mana mungkin aku bisa menjerumuskan manusia seperti kamu. Itu bukan mimpi biasa. Itu peringatan." Pagi harinya, aku merasa tubuhku berat. Saat sholat subuh, aku lihat sosok hitam itu lagi. Dia berdiri di pojokan kamar. Tapi sekarang, dia bicara dengan suara ibu-ibu. Suara seperti sedang ngaji, tapi cuma satu talikan nafas. Panjang, dalam, dan menyayat. Aku coba melawan. Aku hidupkan semua lampu. Aku bilang keras-keras, "Kalau bukan saya yang tinggal di sini, mungkin kamu udah didatengin Ustadz. Tapi saya cuma numpang. Gak akan ganggu, tapi jangan ganggu saya juga." Sejak itu, rumah jadi lebih tenang. Tapi itu bukan akhir. Ujang, temanku, yang lebih dulu tumbang. Dia jatuh di tangga. Kepalanya berdarah. Dan saat kubawa ke rumah sakit, dokter bilang dia mengalami kelelahan ekstrim dan trauma syaraf. Padahal dia cuma tinggal di rumah itu selama 3 minggu. Saat aku pulang untuk ganti baju, aku merasakan sakit luar biasa di punggung. Seperti luka, tapi tak ada bekasnya. Aku tahu, aku
aku harus pergi dari rumah itu. Setelah Ujang dirawat, aku tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu. Aku putuskan untuk pindah secepat mungkin. Kupikir setelah keluar dari kontrakan itu, semuanya akan selesai. Tapi aku salah. Malam pertama di kosan baru, aku tidur di atas tikar, masih dengan baju kerja. Baru sempat memejamkan mata, aku merasakan sesuatu menginjak kakiku. Pelan, berat, seperti anak kecil yang main-main. Aku bangun, kosong. Tapi sensasi itu terasa nyata. Malam kedua, mimpi itu datang lagi. Sosok hitam itu kini duduk bersila di depan pintu kamarku. Tangannya menengadah. Kamu sudah keluar dari rumah itu, tapi tidak dari aku. Aku tahu kamu butuh uang. Aku tahu kamu ingin bahagiakan ibumu. Bertemanlah denganku. Aku akan bantu kamu. Nadanya sangat meyakinkan. Kata-katanya tepat. Seolah dia benar-benar tahu isi hatiku. Tapi aku menolak. Lagi. Setiap malam mimpi yang sama. Dan setiap bangun tidur, tubuhku lemas. Aku tidak bisa kerja. Kena SP dari kantor, perekonomian drop. Aku sakit. Berat badanku turun drastis. Aku mulai berpikir, mungkin kalau aku terima saja tawarannya, semua selesai. Tapi aku ingat ibuku. Kalau saya terima semua yang dia tawarkan dan konsekuensinya adalah nyawa orang yang saya sayangi, itu bukan kemenangan, itu tumbal. Dan aku tidak mau ibuku jadi harga dari kesepakatan gelap. Puncaknya saat aku bermimpi lagi. Dia duduk lebih dekat. Kali ini dia berkata, "Saya bisa kasih kamu semua, tapi kalau kamu masih menolak, saya akan ambil yang kamu cinta, lalu kamu akan datang sendiri padaku." Aku bangun dengan air mata mengalir, dan malam itu juga aku bacakan doa paling panjang seumur hidupku. Kamar kos penuh cahaya lampu. Audio murotal kugunakan sebagai pengantar tidur. Dan akhirnya malam itu, aku tidur tanpa mimpi. Beberapa hari kemudian, aku pulang kampung. Aku bawa seluruh barang dan kutinggalkan Purwakarta. "Kalau kamu mau ikut, ikut sekalian ke Padang," kataku dalam hati. "Tapi kamu gak akan dapatkan aku." Sejak itu, gangguan perlahan hilang. Dan sampai sekarang, aku masih menyimpan rasa takut yang sama. Takut pada hari Kamis, karena Kamis malam bukan milik manusia. Cerita ini bukan tentang rumah angker, tapi tentang keputusan kecil yang membuka pintu bagi kegelapan. Dan kadang, harga dari hidup hemat itu jauh lebih mahal dari uang kosan. Jika kamu tidur malam ini dan mendengar TV menyala sendiri, atau suara anak kecil di tangga, atau suara seseorang mengulang doa-doamu dengan nada datar, jangan jawab. Karena kadang bukan kamu yang memilih rumah itu, tapi mereka yang memilih kamu.